Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. 5 menit bersama dengan firman. Sebelum kita membaca firman Allah, mari kita terlebih dahulu berdoa. Berkati firman-Mu, berkati kami semuanya, sehingga firman-Mu menjadi penuntun dalam hidup kami, dalam kami mengharungi kehidupan ini di hari ini. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan, kuatkan dengan firman-Mu, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Allah di dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7 dikatakan di sana, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji nama Tuhan. Dampak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kalau orang dalam Kristus, dia ada sesuatu yang baru dalam hidupnya. Pemabuk tidak lagi pemabuk, peminum tidak lagi peminum. Itu sebabnya Alkitab katakan, kalau orang yang menerima Yesus yang pertama, dia hidup dalam tetap hidup dalam Yesus. Jadi kalau di gelas ini katakan ada benda di gelas ini, dia hanya ada di sekitar ini saja. Demikian hidup kita kalau ada dalam Kristus, kita akan terus berada di dalam Kristus. Artinya bahwa hidup kita tetap berada di dalam naungan Tuhan. Yang kedua dikatakan berakar dan dibangun di dalam Yesus Kristus. Jadi ketika berakar, itu akan menjadi kokoh atau dibangun. Sebuah bangunan yang mau tinggi harus masuk dasarnya atau pondasinya lebih dalam ke bawah supaya menjadi kokoh. Demikian kita sebagai orang percaya berakar dikatakan dan dibangun di atas Dia, bukan di atas yang lain. Karena kalau kita berakar dan dibangun di atas Dia, maka hidup iman kita akan menjadi kuat dan tangguh. Yang ketiga dikatakan bertambah teguh dalam iman. Jadi kalau dampak kita menerima Yesus, iman kita semakin loyo, iman kita semakin letoy, iman kita seperti seperti kerupuk kena angin melempem. Bukan demikian, tapi firman Allah katakan ketika kita menerima Yesus, iman kita akan diperbaharui dari sehari ke sehari, bahkan sampai kita menghadap Tuhan. Jadi itulah sebabnya pentingnya terus menerima Dia. Adalah dampak menerima Kristus itu dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang sangat luar biasa. Iman kita bertambah teguh sehingga apapun dikatakan orang tentang Yesus, mau apapun dikatakan tentang Yesus, kita tetap menjadikan Dia sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita tidak hidup bukan ditentukan oleh kata mereka, tapi kita ditentukan hidup kita oleh kata firman Allah. Apa yang dikatakan oleh Yesus, bertambah teguhlah imanmu di situ. Supaya apa? Kita mendapatkan sesuatu yang baik, yang luar biasa di dalam kehidupan ini sebagai orang percaya. Haleluya! Puji nama Tuhan. Jadi keimanan kita itu harus semakin kuat, harus semakin luar biasa. Sehingga iman itu mengubah pola pikir kita, pola tindak kita, pola berbicara kita. Yang tadinya kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sekarang kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tidak bersebelahan dengan Tuhan, tapi justru hidup bersama dan tinggal bersama dan melakukan kehendak dari Dia yang memanggil kita. Yang keempat dikatakan hati melimpah dengan syukur. Saya menghitung setiap hari 1000 ucapan terima kasihku, syukurku kepada Tuhan, 10 pujian kepada Tuhan. Karena saya sadar kehidupan ini berasal dari Dia. Saya sadar hati ini harus berlimpah dengan syukur. Walaupun kadang kalanya sulit untuk bersyukur. Bagaimana? Tidak sulit. Kadangkala kita mengalami masalah yang sangat sulit. Misalnya satu contoh, mobil kita digadai orang, ditilep orang, lalu bagaimana kita mau mengucap syukur? Tapi saya mau katakan, belajarlah mengucap syukur dalam situasi dan sesuatu apapun. Ketika kita dijarah oleh orang habis-habisan, mampukah kita mengucap syukur? Dan saya bersyukur, kenapa? Bukan saya penjaranya. Jadi kalau bukan kita penjaranya, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati firman-Mu,
berkati kami semuanya. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Haleluya. Salam Indonesia. Tuhan Yesus memberkati segala aktivitas di pagi ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.